Kenapa orang tidak bosan makan nasi? Karena nasi adalah makanan utama, namun ada juga yang makan pokoknya roti sebagaimana tertulis ada dalam Alkitab. Kita perlu berdoa agar jiwa kita tidak bosan mendengar firman-Nya. Jangan anggap remeh, karena bisa aja ada khotbah, namun tidak ada sukacita mendengarkannya. Atau secara jasmani, bisa aja kita sakit sehingga walau tersedia makan lezat, namun tidak ada selera makan. Mari kita mohon agar Tuhan memberikan hati seperti tanah yang subur dan siap ditaburi benih firman. Supaya berbuah-buah. Bahaya besar kalau ada burung yang memakan benih atau benih firman Tuhan jatuh di semak duri sehingga menghambat pertumbuhan firman-Nya. Teman-teman, apakah mau sama-sama berdoa agar benih firman-Nya tumbuh dan berbuah lebat? Sesaat lagi kita lanjutkan bagian terakhir di mana Kristus menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Yuk perhatikan hamba-Nya. Halo anak-anakku yang baik, yang sudah siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah kami siap mendengarkan sabda-Mu. Biarlah berita firman boleh menolong kami untuk makin dekat dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, renungan hari ini judulnya Kristus menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 61 hingga 71. Nah, kita sudah mendengar renungan BDKA yang kemarin ya, bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Israel bersungut-sungut setelah mendengar Yesus ya, setelah Yesus menegur ketidakpercayaan mereka. Lalu kemudian mereka meninggalkan Yesus. Dan itu ada di Kapernaum ya, di dekat Bait Allah. Namun ternyata anak-anak bukan hanya orang banyak itu saja yang memiliki sikap seperti itu. Ada juga murid-murid yang lain ya, yang memiliki sifat seperti orang banyak yang tidak mau percaya kepada Yesus. Yesus memperingatkan mereka. Dia mengatakan kepada mereka bahwa ada di antara kamu yang tidak beriman dengan sungguh-sungguh. Ya, Yesus mengatakan bahwa di antara murid-muridnya pun akan ada orang yang tidak mau percaya kepadanya sampai akhir dan akan mengkhianati dia. Jika mereka kurang rendah hati dan tunduk pada Bapa, maka mereka akan berbalik melawan dia. Jika mereka selalu menilai Yesus menurut penilaian mereka sendiri, mereka tidak akan dapat mengenal Yesus dan tidak akan dapat berbagian di dalam Dia. Yesus mengatakan hal seperti itu karena memang akan ada di antara murid-muridnya sendiri yang seperti itu. Kalian tentunya sudah bisa menebak bukan siapa yang Bapak maksud? Benar, dia adalah Yudas. Yudas Iskariot. Ya. Tetapi tidak hanya Yudas saja, namun banyak pengikut lainnya di antara di luar yang 12 murid itu yang bisa meninggalkan Yesus. Nanti itu akan terjadi dan akan dialami bahwa ketika Yesus disalibkan di atas kayu salib, maka pengikut-pengikutnya yang dulu begitu rajin, yang mengikuti dia kemana saja, yang mengagumi Yesus, bisa lari terbirit-birit, ya, tidak mau mengenal Yesus, ya. Mereka mencari aman supaya mereka selamat, ya, ketika Yesus dihukum mati di atas kayu salib. Meskipun penolakan orang banyak itu anak-anak sangat membuat Tuhan sedih, ya. Tuhan merasa tertolak. Kemudian
Tuhan Yesus menguji mereka. Terutama Tuhan Yesus menguji ke-12 muridnya. Ia bertanya kepada mereka, apakah kamu tidak mau pergi juga seperti mereka-mereka itu? Mumpung masih ada kesempatan, kamu silahkan pergi meninggalkan aku. Ya, Yesus khususnya menyindir pasti adalah Yudas. Tapi Yudas tidak merasa dia disindir. Yudas merasa bukan dia yang dimaksud Yesus. Dia tenang saja. Dia tetap ada di situ. Dia tetap mau di dalam rombongan para murid. Ke-12 murid itu memberi respon yang berbeda dengan orang banyak. Petrus secara khusus, satu di antara murid-murid Yesus berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan kami telah tahu bahwa Engkau adalah Allah yang kudus dari Allah. Bagi Tuhan Yesus anak-anak, perkataan Simon Petrus itu menyejukkan hatinya, menggembirakannya. Yesus tentunya merasa terhibur karena Simon Petrus, murid yang paling senior, betul-betul mau mengakui dia bahwa dia adalah yang kudus dari Allah. Namun di samping mendapatkan penghiburan dari Simon Petrus, Yesus juga mendapati anak-anak bahwa ada muridnya yang tidak mau bertobat juga. Ia berkata, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Waduh, ya. Keras sekali teguran Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus dengan tegas dan sangat keras menegur Yudas Iskariot yang dikatakan seperti iblis itu. Tuhan Yesus mengetahui bahwa Yudas akan mengkhianati dia. Yudas tidak pernah menyadari dan mengakui kebaikan Yesus. Dia sudah mendapatkan pelajaran firman yang begitu berharga selama mengikut Yesus. Dia sudah mendapatkan perhatian-perhatian dari Tuhan Yesus. Dia sudah ditolong oleh Tuhan Yesus keluar dari masalah-masalahnya. Dan bahkan Yudas dipercaya untuk memegang uang kas sebagai bendahara. Tetapi rahmat Allah itu disia-siakan oleh Yudas. Ya, anak-anak. Artinya Yudas sebenarnya bukan orang pilihan Allah. Ya. Walaupun dia masuk di dalam kumpulan mereka. Yudas masuk dalam kumpulan murid-murid yang menerima anugerah Tuhan, terpanggil sebagai murid, tapi Yudas jelas bukan orang pilihan Allah. Banyak orang Kristen yang seperti Yudas ini. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh Alkitab, anak-anak. Banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Ya, banyak orang Kristen yang kelihatannya dia rajin ke gereja, dia aktif sebagai pemain musik, dia aktif melayani di gereja, dia membantu banyak orang miskin, budi pekertinya baik, tetapi dia bukan orang yang terpilih. Ya. Jadi dia terpanggil saja, tetapi motivasinya belum tentu baik. Siapa tahu orang itu motivasinya adalah ke gereja untuk show, ya, pamer, ya, supaya dilihat orang. Siapa tahu juga dia mencari seorang kekasih di gereja, ya. Siapa tahu bertemu dengan wanita cantik yang mau sama dia. Atau siapa tahu ada berbagai macam alasan yang lain, ya. Yang motivasinya belum tentu dia mengikut Tuhan Yesus Kristus. Maka orang-orang itu orang yang terpanggil, bukan yang terpilih. Marilah kita menjadi orang yang sungguh menunjukkan kita orang pilihan Tuhan dan hidup menjadi berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau Engkau Tuhan memilih kami menjadi anak-anak-Mu, memberikan kami kasih karunia, keselamatan. Biarlah kami boleh menghargai keselamatan itu dan menjaganya
dan kami boleh tetap setia sampai Tuhan memanggil kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kayla jadi ingat waktu diajak teman ke sebuah gereja besar, ajarannya mengatakan bahwa yang sakit pasti sembuh, yang miskin pasti kaya. Padahal baru kita dengarkan bahwa orang banyak yang habis menikmati mujizat itu ramai-ramai meninggalkan dia setelah mereka mendengarkan perkataannya yang keras itu. Anak-anak, perhatikan. Yesus mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Bagi yang tidak mau minta penjelasan, maka perkataan Yesus akan menyinggung perasaan. Bagaimana kalau kita minta Roh Kudus bekerja dalam firman yang diberitakan? Karena firman itu tidak ada gunanya apabila tidak bertumbuh bersama-sama iman. Benar sekali. Iman itu terpenting daripada mujizat. Jadi, suatu pelayanan disebut sukses apabila jemaat semakin merendahkan diri dan meninggikan Kristus. Bertekunlah dalam pengenalan sejati tentang Yesus, dan besok kita sampai pada Yohanes 7 ayat 1 sampai 10. Salam.